Guys, ketemu lagi di video kali ini. Aku pengen ngebahas lagi tentang DC Fandom. DC Fandom ini adalah San Diego Comic Con-nya atau Disney 23-nya dari DC Extended Universe dan juga DC Comic. Gebrakan baru ketika DC bilang DC Fandom akan digelar pada tahun ini beberapa bulan yang lalu. Aku sih ngerasa bahwa ini kesempatan yang bagus. Mungkin aku udah pernah ngomong juga di video kali ini ya, di video sebelumnya ya, karena aku udah sempet buat video tentang ini gitu ya, dan bilang tentang kabar ini. DC Fandom adalah kesempatan yang bagus ketika kita harus bilang bahwa disitulah para fans DC Extended Universe dan DC Comic akan mengetahui lebih jauh tentang DC Extended Universe ataupun DC Comic di dalam satu gedung yang memang udah isinya tentang itu semua. Jadi kalau San Diego Comic Con kan kita terpecah, ya kan? Terpecah ke beberapa panel dan beberapa jam interview kan. Kalau DC Fandom ini semuanya all about DC, lebih baik DC komik ataupun DC Extended Universe. Tapi yang aku aneh adalah kalau DC Fandom ini sudah menjadi kesempatan yang baik buat aku, ada juga beberapa rumor bahwa beberapa waktu lalu fans-fansnya dari DC Extended Universe membicarakan kabar tentang Justice League Con, ya kan? Justice League Con ini pure membahas tentang Justice League, Zack Snyder Justice League yang akan tayang di HBO Max tahun 2021 mendatang. Kalau menurut aku sih langkah yang sangat membingungkan ketika kita ngomongin tentang Justice League Con, karena Justice League adalah salah satu bintangnya ya, ditunggu-tunggu kabarnya di DC Fandom, ya kan? Di DC Fandom harusnya bisa menghadirkan berita terbaru dari DC Zack Snyder Justice League. Tapi dengan adanya Justice League di meeting Zoom kemarin, semua yang berkaitan atau kabar terbaru dari Justice League DC Extended Universe Justice League Zack Snyder itu udah dikemukakan di Justice League Con kemarin. Aku khawatir bahwa dengan adanya itu fans dari Justice League versi Zack Snyder ini sudah tidak akan meramaikan Justice atau DC Fandom Con ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa di DC Fandom Con ini atau DC Fandom ini itu DC Extended Universe menjadi bintang ya, karena beberapa gebrakan dari DC Extended Universe dianggap salah oleh fans kan. Nah di DC Fandom inilah beberapa gerakan atau kabar terbaru dari DC Extended Universe akan dikemukakan dan akan diberikan pengarahan dari orang-orang yang terlibat dan penjelasan seperti apa masa depan dari DC Extended Universe setelah beberapa film di awalnya
sempat diribut atau bahkan dianggap gagal oleh para fans. Jadi aku berharap di DC fandom ini, DC Extended Universe atau maupun DC Comic itu bisa memanfaatkan DC fandom ini dengan baik, karena kita tahu bahwa sekarang DC Extended Universe kalah dengan Marvel Cinematic Universe secara cerita dan secara kesiapan untuk mengeluarkan sebuah film. Karena kita ngomongin Wonder Woman 1984 aja sampai sekarang diundur-undur terus dari awal tahun ke Oktober ini kan. Nah itu juga nih yang bisa di highlight di DC fandom tahun ini, karena di DC fandom tahun ini itu Justice League kan sudah menjelaskan all about Zack Snyder Justice League, dan DC juga bisa menjelaskan apakah atau seperti apakah alur cerita dari garis besarnya alur cerita dari Wonder Woman 1984 yang akan segera tayang bulan Oktober, dan juga akan menjadi kesempatan bagi DC bahwa menjelaskan apakah versi Joss Whedon Justice League atau Zack Snyder Justice League yang akan menjadi Justice League atau jalan atau yang dianggap di dalam DC Extended Universe ke depannya. Dan ada juga satu kabar yang patut untuk dibahas, apakah Joker versinya Todd Phillips itu akan kembali di The Batman 2. The Batman 2 versinya Justice League yang terbaru setelah The Batman versinya Robert Pattinson ini tayang. Karena di Batman ini belum ada Joker setahu aku kan. Aku dengar juga karakter Joker akan di-recast kembali di film The Batman kedua, atau The Batman versi Robert Pattinson di film kedua ini akan bermain dengan Joker yang berbeda dengan Todd Phillips atau Arthur Fleck. Segitu dulu ya guys, bye guys.